Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat sekalian, jumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga beliau dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, pada video kali ini kita akan membaca lanjutan kitab Risalatul Jami'ah tentang sholat jamaah dan sholat jenazah dan lainnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dengan penjelasan yang singkat ini. Baik, langsung aja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Wassalatul jama'ati wassalatul janazati fardu kifayatin. Adapun salat jenazah dan juga salat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Sebagaimana salat jamaah ada keterangan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 25 darajatan, ya, yang artinya salat berjamaah itu mengimbangi atau melebihi, lebih utama daripada salat al-fardhi, salat sendirian, bi 25 darajatan, dengan 25 derajat. Jadi perbandingan antara orang yang sholat sendiri dengan sholat berjamaah adalah 25 derajat. Masya Allah. Nah, sedangkan definisi jamaah adalah lughatan, menurut lughah at-ta'ifatu, yakni kelompok, ya. Ta'ifah, berjamaah di sini dalam segi bahasa maknanya adalah at-ta'ifatu, yakni kelompok. Wa syar'an, sedangkan menurut fikih irtibatu salatil ma'mumi bis salatil imam, keterkaitannya salat makmum dengan salat imam. Jadi salatnya makmum terkait dengan salatnya imam. Nah, dalam hitungan berjamaah artinya berapa orangkah yang dianggap berjamaah dalam salat itu. Di sini diterangkan wa aqalluha imamun wa ma'mumin. Paling sedikitnya berjamaah itu adalah satu orang imam dan satu orang makmum. Ini paling sedikitnya. Jadi kalau ada imam satu orang, makmum satu orang, itu sudah dianggap berjamaah dan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala berjamaah. Utusamma jama'atan, maka dinamakan ini jamaah berjamaah. Wa yahsulu thawabuha wa yahsulu biha thawabul jamaah, dan akan dapat menghasilkan dengan berjamaah itu thawabul jamaah, yaitu pahala sholat berjamaah. Nah, bagaimanakah hukum sholat berjamaah? Pendapat yang mu'tamad annaha fardu kifayatin, sesungguhnya sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, bihaitsu yadhharu syi'aru, sekiranya dengan sholat berjamaah tersebut bisa menantangkan syiar, yakni syiar terhadap sholat berjamaah, bisa mengajak kepada kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang lain sesama muslim. Kemudian wassalatul janazah, dan juga salat jenazah. Salat jenazah ini adalah salat yang dilakukan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Karena orang yang sudah meninggal dunia sudah terputus daripada kewajiban atau hukum taklif, maka kewajiban orang yang hidup adalah mensolatkannya. Nah, salat jamaah ini sebanyak 4 kali takbir. Dan kapan masuk waktunya untuk melaksanakan salat jenazah? Wa yadkhulu waqtuha bi ghuslil mayyiti aw ma yaqumu maqamahu kat tayammumi.
Nah, waktu untuk melaksanakan sholat jenazah ini masuknya ketika atau pada saat jenazah dimandikan. Jadi pada saat jenazah sudah dimandikan atau sedang dimandikan, maka masuk tuh waktu untuk melaksanakan sholat jenazah. Atau seumpama yang memenuhi daripada mandi. Jadi artinya seperti mandi. Seandainya tidak ada air, maka tidak bisa dimandikan mayat tersebut. Boleh dimandikan dengan cara tayamum. Artinya bukan dimandikan ya, tapi dengan cara ditayamumkan. Itu menduduki daripada mandi mayit. Kemudian wa kaifiyatuha, caranya untuk memandikan mayit at-tanwiyah salat. Hendaknya kamu ini berniat untuk melaksanakan salat alal mayit, atas mayit yang hukumnya fardul kifayah. Ya, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin mustaqbilal kiblati adaan atau imaman atau makmuman fardhon lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu wa takabbaru takbiratal ula, kemudian bertakbir takbir yang pertama ya, kemudian dia bertakbir. Setelah dia mengucapkan takbir yang pertama, disitulah pembacaan suratul Fatihah. Kemudian takbir yang kedua, setelah melaksanakan takbir kedua, itu adalah pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang paling sedikitnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW pada sholat jenazah adalah lafadznya Allahumma sholli ala Muhammad. Wa akmaluha, sedangkan yang paling sempurnanya sholawat ketika menyolawati jenazah adalah sholawat Ibrahimiyah ya, yang sudah ma'ruf dengan sholawat Ibrahimiyah. Kemudian takbir yang ketiga, setelah itu setelah selesai takbir yang ketiga, membaca atau berdoa kepada mayit. Paling sedikitnya doa kepada mayit adalah Allahumma gfir lahu wa arhamhu. Allah maghfir lahu warhamhu. Jadi kalau itu mayit laki-laki, kalau perempuan tinggal diganti dhamirnya dengan Allah maghfir laha warhamha. Itu paling sedikitnya membaca doa di dalam sholat jenazah. Wa afdaluhu, dan adapun paling utamanya berdoa untuk mayit ketika melaksanakan sholat jenazah adalah Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsil bil ma'i wal thalji wal baradi wa naqqihi minal khataaya kama yunqi thawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannata waqqihi adzaban nar. Nah, itu adalah doa yang paling utama atau lebih afdal. Tsumma takabbarat takbirata, kemudian takbir yang keempat. Nah, setelah melaksanakan takbir yang keempat, sebenarnya la yajibu syai'un, tidak diwajibkan dia membaca apapun, akan tetapi yusannu, disunahkan dia membaca daripada surah Al-Qur'an. Ini lafadznya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini surah Al-Baqarah ayat 201. Atau doa yang sudah masyhur juga kita dengar, Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Jadi itu adalah mengenai kaifiyah setelah takbir yang keempat. Kemudian fardu kifayatin. Nah, hukumnya sholat berjamaah dan juga sholat jenazah adalah fardu kifayah, yang mana hukum fardu kifayah telah dijelaskan di bab-bab yang kemarin. Wal idani, dan adapun dua id, wal kusufani, dan sholat khusuf, yakni dua gerhana, wal witru, dan sholat witir, sunnanun muakkadatun, yakni sunnah muakkadat yang dikuatkan. Maksudnya adalah sholawat atau sholat dua id, yakni sholat Idul Adha dan Idul Fitri, itu termasuk sunnah muakkad. Begitu juga sholat dua gerhana dan sholat witir, itu nama di hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sholat id atau id sholat al-fitri
Idul Fitri atau Idul Adha, jumlah rakaatnya 2 rakaat ya. Yang pertama 7 kali rakaat pertama 7 kali takbir. Jadi pelaksanaan atau kaifiyat salat takbir salat Id, yakni Idul Fitri atau Idul Adha, jumlah rakaatnya 2. Di rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali, di rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali. Nah, kemudian wahiyya min afdhalin nawafil. Salat Idul Fitri dan salat Idul Adha adalah hukumnya sunnah muakkadah. Akan tetapi jika ada pertanyaan salat Id atau Idul Fitri atau Idul Adha, mana yang lebih afdal? Maka yang lebih afdal adalah salat Id. Jadi salat Id itu hukumnya afdalun nawafil, paling afdal atau paling utama di antara salat-salat sunnah. Wa yadkhulu waqtuha min tulu'i syamsi ila zawali min yaumi 'Idil Fitri al-awwali min Syawal wa min yaumi 'Idil Adha al-'ashiri min Dzulhijjah. Nah, kapan masuk waktunya salat Idul Fitri atau Idul Adha? Masuknya waktu tersebut adalah ketika tulu'u syams, terbitnya matahari. Sampai kapan berakhirnya salawat atau salat Idul Fitri dan Idul Adha itu? Nah, berakhirnya waktu kedua salat itu adalah ketika matahari sudah condong atau masuk waktu zuhur. Berarti kalau sudah waktu zuhur sudah selesai waktunya. Tidak ada waktu untuk melaksanakan sholat 2 Id tersebut. Kemudian wal kusufani, 2 sholat kusuf, yakni kusufus syams wa khusuful qamar, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya ini ketika waktunya sudah masuk, ketika sudah mulai berubah daripada langit. Masuknya waktu untuk melaksanakan sholawat atau sholat kusuf ketika sudah berubah cuaca atau berubah daripada waktu siang hari agak gelap, kalau di malam hari bulannya agak tertutup. Nah, kemudian tata cara untuk melaksanakan sholat gerhana ini ada 3 cara. Pertama, dilaksanakan 2 rakaat seperti sholat sunnah subuh. Yang kedua, 2 rakaat dengan 2 kali berdiri, 2 kali ruku tanpa dipanjangkan keduanya. Lalu cara yang ketiga adalah 2 rakaat dengan 2 kali berdiri dan 2 kali ruku beserta dipanjangkan di dalam berdiri dan rukunya. Ini tata cara pelaksanaan sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Wal witru, begitu juga witir. Witir ini hukumnya sunnanun muakkadat, termasuk daripada sunnah muakkadah. Wa kadza rawatibus shalah, begitu juga sholat rawatib. Ini hukumnya sunnah. Kemudian wadduha, salat duha. Salat duha itu hukumnya pun sunnah. Wadduha wa tarawih sunnanun laha fadlun wa thawabun azim. Sunnah-sunnah bagi semuanya itu ada fadlun, keutamaan, dan juga ada pahala yang sangat besar. Nah, sebagaimana salawat atau salat duha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallat duha 12 rak'atan banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah." Rawahu Tirmidzi. Jadi barang siapa yang mengerjakan salat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana dari emas di dalam surga nanti. Masya Allah. Nah, waktu duha kapan pelaksanaannya? Wa yadkhulu waqtuha ba'da irtifa'i syams qadra rumhin. Jadi pelaksanaan salat duha itu masuk waktunya adalah setelah matahari terbit setinggi ujung tombak. Tuh. Dan keluar saat atau keluarnya waktu saat waktu zawal, yakni matahari sudah bergeser ke arah barat dari istiwa, artinya masuk waktu zuhur. Nah, paling sedikitnya salat duha ini adalah 2 rakaat. Paling banyaknya ada yang mengatakan 12 rakaat, ada yang mengatakan 8 rakaat. Namun lebih afdal dilaksanakan sebanyak 8 rakaat. Kemudian wa tarawih, salat tarawih,
Ini sholat yang dikhususkan hanya pada bulan suci Ramadan, dan dinamakan namanya sholat tarawih. Itu adalah sholat yang mana dulu para sahabat itu melaksanakan 2 rakaat, lalu dilanjut dengan istirahat yang agak panjang, makanya dinamakan sholatnya sholat tarawih. Kapan waktu sholat tarawih masuk? Ya ini setelah melaksanakan sholat isya di bulan suci Ramadan. Nah, keluarnya kapan? Ketika tulu'ul fajri. Artinya selesai waktu tarawih ini adalah ketika masuknya subuh. Mana afdolnya? 20 rakaat atau 8 rakaat? Dalam mazhab Syafi'i, afdolnya adalah 20 rakaat. Dilanjut dengan witir 3 rakaat, jadi 23 rakaat. Dan wajib kita bersalam dari setiap 2 rakaat alal mu'tamad menurut qaul yang mu'tamad. Jadi pelaksanaan sholat tarawih ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i adalah dilakukan 2 rakaat, tidak 4 rakaat salam, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Likauniha ba'da syahadatin afdal ibadatil badan. Kenapa salat yang hukumnya sunnah mempunyai keutamaan dan pahala yang besar? Dikarenakan salat itu adalah bentuk ibadah badan yang terletak setelah 2 kalimat syahadat. Nah, jadi dapat dipahami kesimpulan daripada video kali ini adalah salat yang hukumnya sunnah itu terbagi 3. Pertama, sunnah yang mempunyai waktu. Ini sunnah yang punya waktu seperti tarawih dan juga witir. Ini ada waktunya. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah yang mempunyai sebab. Sholat sunnah yang punya sebab atau ada sebabnya itu ada 3 macam. Pertama, sebab mutaqaddam yang didahului sebabnya, baru pelaksanaan sholatnya seperti sunat tawaf, tahiyah masjid, sunatul wudhu. Jadi sebabnya dahulu dilaksanakan baru sholatnya. Ini namanya sholat sunnah yang sebabnya didahulukan. Ada sholat sunnah yang sebabnya berbarengan, yaitu muqaran, seperti kal kusufin, sholat kusuf. Ketika matahari atau gerhana matahari sedang berlangsung, maka disunahkan sholat gerhana. Jadi berbarengan antara sebab dengan sholatnya. Yang ketiga adalah sebabnya diakhirkan, seperti sunnah istikharah. Ini sholat sunnah istikharah ini adalah sholat sunnah yang mana kita dihadapkan dengan 2 atau 3 atau lebih daripada pilihan. Kita bingung, maka kita melaksanakan sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah mana yang terbaik buat kita. Nah, yang ketiga adalah bagian sholat yang ketiga, nafilatun mutlaqatun. Ini sholat sunnah yang mutlak, yang tidak dikhususkan dengan waktu, tidak ada khusus juga dengan sebab. Jadi tanpa sebab, tanpa waktu, boleh dilaksanakan kapan saja. Seperti niatnya usolli lillahi ta'ala. Baik para sahabat sekalian, kemudian sholat sunnah dari segi pelaksanaan secara berjamaah. Jadi ada sholat sunnah, kalau dihitung sholat sunnahnya ini yang dilaksanakan secara berjamaah itu sebenarnya terbagi 2. Yang pertama, mayusannu fihal jamaah, disunahkan untuk berjamaah, seperti sholat 2 Id, sholat kusuf, ya, gerhana matahari atau bulan, dan itu adalah sholat yang paling afdal. Yang kedua adalah malaysa yusannu fihal jamaah, yaitu sholat yang tidak disunahkan untuk berjamaah. Ini sholat sunnah rawatib, qabliyah dan juga ba'diyah. As-shawmu wallahu a'lam bishawab. Para sahabat sekalian, itulah penjelasan singkat mengenai sunnah-sunnah sholat atau sholat yang hukumnya sunnah, baik itu sunnah muakkadat atau sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan video kali ini dapat membantu menambah wawasan kita, bisa kita pahami, bisa kita amalkan. Mudah-mudahan menjadikan barokah buat kita semua. Demikian, wallahu as'alu ila qawmi thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.